Oke, selamat malam kepada Romo Ruby, Romo Ramani, Bapak dan Ibu semuanya, Sukihotu Nomo Buddhaya. Senang sekali rasanya malam ini kita dapat kembali mengikuti kelas Abhidhamma Bab 8, Part 81 bersama Romo Ruby Santamoko. Sebelumnya, perkenalkan, saya Devi yang akan menjadi host kelas pada malam ini. Saya akan menggantikan Ci Lucy yang kebetulan sedang berhalangan hadir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka kelas pada malam hari ini dengan membacakan nama Karagata. Marilah kita meletakkan kedua tangan di depan dada dan bersikap anjali. Araha sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakhato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, kepada Romo Ruby, saya persilakan. Ya, terima kasih Devi. Selamat malam semuanya. Marilah kita bersikap anjali untuk memulai kelas Abhidhamma pada malam hari ini. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya semuanya, selamat malam, Sukihotu Namo Buddhaya. Senang sekali ya, hari ini hari Kamis. Kenapa berbeda, tidak seperti hari Jumat, karena kebetulan besok saya ada acara lain, jadi saya meminta pertemuan ini kita awali dalam satu hari ya. Hari ini hari Kamis tanggal 8 September 2022, kita mengawali kembali pelajaran Abhidhamma Tasanggaha bab 8 terkait dengan ahara pacayo ya. Saya izinkan saya menggunakan whiteboard ya, teman-teman sekalian. Jadi kita hari ini berbicara tentang ahara pacayo. Patana yang ke-15. Dan patana yang ke-15 itu isinya tentang ahara pacayo. Kemarin kan kita sudah pernah bahas ya. Ahara itu adalah nutrisi atau makanan. Dan minggu lalu juga saya sudah menyampaikan tentang perumpamaan ya, seperti topang. Nah, kalau kita berbicara ahara pacayo kemarin kalau tidak salah saya membagi ahara pacayo menjadi dua jenis. Ya, dua jenis nutrisi ahara pacayo. Yang pertama adalah terkait dengan rupa ahara. Rupa ahara. Kalau kita bicara rupa ahara maka berarti ini nutrisi fisik ya. Nutrisi fisik. Lalu yang kedua kita berbicara kemarin terkait dengan nama aharo atau arupino aharo sama ya. Nama aharo atau ahara ya sama ya. Ahara atau arupino. Arupa ya, arupino. Bukan rupa ya, arupino ahara. Jadi apa itu arupino ahara atau arupino adalah rupa batin, maka nutrisi batin gitu ya. Nutrisi batin. Dipahami ya teman-teman sampai situ ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih esensi daripada
kekuatan daripada masing-masing masing-masing nutrisi itu ya. Nah, kalau kita bicara kekuatan kan kemarin masih ingat nggak bahwa nutrisi itu punya kekuatan yang namanya menyokong gitu ya, menyokong seperti bangunan yang sudah roboh tapi di tangga tiang, maka dia akan kuat gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat apa itu ahara pacayo, maka ahara itu mempunyai dua fungsi tadi ya. Dia punya dua fungsi nih. Saya pakai ini ya. Dia punya dua fungsi. Ya, fungsi yang pertama tentu kita berbicara tentang tadi nutrisi fisik kan, sudah ya. Nah, dia menyokong fisik. Bagaimana nutrisi fisik bisa menyokong? Ya, pertama kita fungsi kan nutrisi fisik nih. Sekarang bagaimana nutrisi fisik itu bisa menyokong? Bisa menyokong. Ini kan yang penting kan, teman-teman. Kalau teman-teman sudah belajar abidama, nanti teman-teman tahu ya bahwa kalau kita bicara makanan kabalikahara, makanan jasmani ini kan, jasmani itu kan menopang batin kan. Kalau kita sakit, kita tidak berdaya, nggak punya bisa apa-apa tubuh, ya kita doakan ya, teman sahabat kalian minta cimul ya, supaya yang sekarang sedang terbaring sakit, supaya segera sembuh ya, karena tubuhnya tidak bisa menopang. Ya, kalau tubuhnya saja tidak bisa menopang, apalagi batinnya. Makanya kalau itu kita doakan mudah-mudahan cimul sahabat kalian kita bisa segera sembuh. Nah, saya ingin mengatakan kenapa sih kalau kita bicara bagaimana nutrisi fisik bisa menyokong gitu kan? Maka saya ingin mengajak teman-teman semua, kalau kita makan nih ya, jika kita makan, tentu kita bicara makan itu kan makanan kita itu kan yang kita makan ada yang 1 hari 2 kali, 1 hari 3 kali, ataupun kita tambah ngemil ya. Maka jika kita makan, maka makanan yang kita makan ya, makanan yang kita makan ini sebenarnya apa sih? Apa ya sebenarnya makanan yang kita makan? Kalau kita bicara, oh saya makan enak promo di tempat ini, lokasinya juga bagus, dan harganya juga murah gitu kan. Kalimatnya orang kan kebanyakan kalau kita bicara kebenaran konvensional kan begitu ya. Lalu kita membandingkan makanan di sini dengan makanan di tempat lain, sehingga akhirnya timbul yang namanya perbandingan. Kalau sudah timbul perbandingan tentu ada yang namanya kesombongan ya. Nah, sekarang kita berbicara jika kita makan nih, tentu makanan yang kita makan ini sebenarnya mau makanan apapun dia ya, sebenarnya dia yang kita ambil adalah sari makanan. Nanti kalau teman-teman sari makan itu disebut nutrisi ya, atau dikenal sebagai nutrisi. Nah, nutrisi dalam agama Buddha dikenal sebagai oja, bahasa palinya. Kita nanti akan belajar di bab 6 ya, Abhidhamma Sanggaha. Sebenarnya teman-teman di kelas lain sudah bisa offline waktu itu ya, karena kita online-nya kan belum sampai bab 6. Yang teman-teman di situ bisa. Nah, kalau kita bicara oja, nutrisi makanan, maka di dalamnya tidak hanya memproduksi hasil dari ahara jarupa ya. Kalau sudah kita makan ya teman-teman ya, makanan yang kita makan kan jadi nutrisi itu. Nah, kalau sudah jadi nutrisi, apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah kalau kita sudah makan nutrisi, maka tidak hanya memproduksi, dia tidak hanya memproduksi apa kira-kira teman-teman? Memproduksi kama jarupa ya, atau kelarangnya tidak hanya memproduksi nutrisi ahara ya kita bicaranya. Tidak hanya memproduksi yang namanya materi hasil nutrisi. Materi hasil nutrisi kan namanya ahara jarupa ya. Tidak hanya memproduksi yang namanya ahara jarupa. Ahara jarupa itu kalau nanti kita belajar di bab 6
Ahara itu kan nutrisi makanan. Makanan yang menghasilkan rupa gitu ya. Dan kita tahu nanti makanan yang menghasilkan rupa itu ada beberapa poin. Ntar saya tunjukin ya. Tapi ini terima dulu pemahamannya. Dia tidak hanya memproduksi ahara jarupa. Ahara jarupa itu adalah materi dari hasil nutrisi gitu ya. Saya kurung buka, materi dari hasil nutrisi. Tetapi juga, teman-teman sekalian, tetapi juga menghasilkan apa? Makanan yang kita makan tidak hanya menghasilkan ahara jarupa, tetapi juga menyokong. Kan kalimat menyokong nih, ya. Saya pakai merah biar tegas ya, menyokong. Menyokong apa? Menyokong materi dari hasil kama. Kama yang dikenal sebagai kama jarupa. Nah, kalau teman-teman nanti belajar ahara pacayo, tentu nanti akan lebih banyak terlibat di bab 6 kalau kita bicara ya di bab 6. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Lalu apalagi selain kama jarupa? Makanan yang kita makan ini ternyata tidak menyokong juga materi dari hasil kama, tetapi juga apa, teman-teman? Materi dari hasil pikiran. Pakai warna biru. Saya pakai warna lain ya. Tapi juga materi dari hasil pikiran. Yang dikenal sebagai cita jarupa ya. Tuh. Dan terakhir apa? Dan terakhir adalah hasil dari temperatur. Hasil dari temperatur. Yang dalam Abhidhamma dikenal sebagai utu jarupa. Karena nanti teman-teman akan berpaham ya yang namanya kama jarupa, cita jarupa, utu jarupa, dan ahara jarupa kan kalau kita bicara apa namanya di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan munculnya kan saling mendukung, saling menguatkan gitu ya kalimatnya ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita bicara makanan yang kita makan ini, makanan yang kita makan dari hasil tubuh kita, maka dia akan menghasilkan nutrisi, oja, dan nutrisi itu akan bisa menghasilkan rupa, bisa menghasilkan ahara, bisa menghasilkan cita, bisa menghasilkan apa lagi? Ahara, cita, utu dan oja ya atau ahara jarupa itu sendiri gitu. Nah, maka dengan demikian teman-teman kalau teman-teman jadi di seluruh tubuh kita kalau kita makan berarti dia menjaga 3 komponen ini, 4 komponen ini kan. Menjaga ahara jarupa, menyokong juga kama jarupa, menyokong juga cita jarupa, bahkan utu jarupa. Sehingga apa yang terjadi teman-teman? Kalau kita bicara begitu berarti apa? Di seluruh tubuh kita ini kalau kita makan dia akan mengalami itu. Dan dengan demikian dia bisa menjaga apa? Menjaga tubuh supaya tetap sehat atau tetap segar dan kuat. Jadi kalau tubuh kita sekarang tidak pernah menerima makanan lagi, ya, tubuh kita sudah susah menerima makanan, maka apa yang terjadi? Pasti akan mengalami kelemahan. Jadi ingat ya, kalau kita bicara nanti di Abhidhamma Sanggaha terkait dengan ahara jarupa, maka ahara pacayo, maka kalimatnya setelah ahara jarupa maka menghasilkan 3 hal yang berturut-turut yaitu kama jarupa, cita jarupa, dan utu jarupa yang ada di seluruh tubuh kita. Nah, kalau dia seluruh tubuh kita maka dia akan akan menyebar dan tubuh kita akan jadi sehat dan segar gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kebalikannya nih, saya pakai merah ya. Jika tidak ada nutrisi yang kita makan ya, apa yang terjadi kalau gitu? Sekarang jika
jika tidak ada yang kita makan. Yang kita makan itu berarti tidak masuk ke tubuh ya. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Apa yang terjadi teman-teman? Maka kalau kita bicara di Abhidhamma, di dalam tubuh kita ini, teman-teman sekalian, di dalam tubuh kita ada makanan eksternal. Kalimatnya begitu. Saya pakai hitam ya, saya pakai orange deh. Maka kalau kita jika makanan yang dimakan tetapi ketika makanan dimakan tidak ada sokongan gitu, tidak ada sokongan makanan yang kita makan, maka nutrisi fisik, kalau saya bilang begitulah ya, nutrisi fisik kenapa nih? Nutrisi fisik tentu dari eksternal ya. Nutrisi fisik dari eksternal. Kenapa teman-teman? Karena tidak ada makanan, apa yang terjadi? Ya, cari makanan itu ngambil dari mana teman-teman? Kalau nggak ada yang kita konsumsi nih dari luar, kita tidak makan, kita puasa lah taruhlah. Atau mungkin kita mengembara dan kita tidak menemukan makanan, maka secara otomatis kalau kita bicara makanan yang kita kan tidak ada sokongan makanan dan nutrisi dong, maka tidak ada makanan itu, maka nutrisi oja itu di seluruh tubuh pada setiap jenis materi yang dihasilkan dari 4 tadi, yaitu ahara, lalu ada kama jarupa, cita jarupa, dan utu jarupa, maka mereka melakukan fungsinya itu menyokong saja. Jadi artinya nutrisi ini hanya menopang saja, walaupun tidak ada makanan ya. Nah, yang menopang itu, jadi walaupun ingat ya, walaupun kita berbicara tidak ada makanan yang kita makan, maka nutrisi fisik eksternal kita ini tetap diambil cari makanan dari apa? Dari yang namanya empat jarupa tadi ya. 4 jarupa itu dari cita, ahara, kama, cita, dan utu ya. Dari ahara, dari cita, dari kama, urutan ya. Dari kama, dari cita, dan dari utu, maka apa yang terjadi? Ngapain teman-teman? Dia memberikan dia melakukan fungsi, tetap menyokong. Ya, dia melakukan fungsi menyokong. Maka dari itu kalau kita mau kurus, ya, walaupun kita tidak makan makanan yang kita makan, maka seluruh tubuh kita ini akan menggerakkan namanya ahara jarupa, kama jarupa, cita jarupa, dan utu jarupa. Dia tetap menghasilkan materi, ya. Tapi kalau kita fungsinya menyokong, hanya menyokong saja, menghasilkan materi, tapi untuk menghasilkan ahara jarupa, kama jarupa, cita jarupa, dan utu jarupa, tapi menyokong saja. Menyokong itu kalau kita bicara kan ada upatambaka kama, gitu, ada upatambaka lah kalimat. Menyokong itu kalau dalam bahasa Pali namanya upatambaka. Upatambaka, hanya menyokong saja. Ya. Nah, maka dari itu teman-teman, jadi sekarang kita sadar ya bahwa ternyata ya, mohon diitin dulu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita berbicara ketika makanan yang kita makan tadi kan menghasilkan makanan eksternal kan, lalu fungsinya memproduksi apa? Jadi kalau kita makan nih, ya teman-teman, kita makan nih, ya, kalau kita makan maka apa yang terjadi? Cari makanan atau nutrisi atau oja ini, gitu ya,
dari sari makanan tentu yang eksternal, maksudnya dari sari makanan yang kita makan kan, maka dia menghasilkan apa namanya kalimatnya, maka dia bisa melakukan apa? Dia bisa melakukan yang namanya fungsi memproduksi. Memproduksi. Nah, memproduksi itu dalam bahasa Pali namanya janaka. Makanya kalimatnya ada janaka kama ya. Ya, fungsinya memproduksi janaka dia. Yaitu menghasilkan materi dari hasil nutrisi. Menghasilkan materi dari hasil nutrisi. Atau dikenal jadi apa? Jadi ahara jarupa. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita makan nih, ya, maka fungsi makanan tadi bisa menjadikan janaka. Memproduksi apa? Memproduksi ahara jarupa yang lain. Tapi kalau ahara jarupa sudah muncul, maka kama jarupa, kita jarupa, dan utu jarupa juga bisa muncul. Karena mereka saling menyokong satu sama lain. Ya, sampai situ dipahami ya teman-teman ya. Nah, sekarang, kemarin kayaknya udah nih, saya nggak tahu ya, lupa saya jadinya. Nah, karena itu teman-teman, kita akan berbicara tentang, oleh karena itu, apa sih fungsi utama daripada nutrisi ini kan? Ya, jadi kan fungsinya kan ini, kalau ini kan fungsinya kan ini kan fungsinya eksternal kan? Makanan yang kita makan kan dari luar tuh, dari eksternal kan? Gitu ya, teman-teman ya. Makanan yang kita makan kan dari luar, dari eksternal. Nah, kira-kira teman-teman, saya mau tanya sama teman-teman. Makanan yang kita makan ini ya, manusia biasanya bisa bertahan berapa lama tanpa makanan? Kalau menurut kitab suci Abhidhamma ya, seseorang makanan-makanan terakhir ini bisa tahan di tubuhnya itu hanya 7 hari saja. Tuh. Tetapi untuk beberapa dewa atau beberapa beberapa makhluk peta, mereka yang lahir dalam apaya, dalam alam rendah itu mempunyai hasil dari kama jarupanya sangat kuat. Ya kalau kita nih manusia hanya kuatnya 7 hari. Kalau nggak makan mati nanti, cuti. Minus kalau kita berbicara minus, misalnya ada dewa, ada makhluk-makhluk peta gitu ya, yang bertahan atau makhluk-makhluk rendah lah ya. Ada makhluk peta atau makhluk-makhluk apaya nih. Ada beberapa makhluk-makhluk ini mempunyai yang namanya kama jarupa yang kuat. Karena kama jarupanya kuat, apa yang terjadi? Karena kama jarupanya kuat, maka di dalam tubuh mereka ya, kalau kita lihat dalam tubuh mereka itu, mereka bisa bertahan hidup tanpa dalam jangka waktu yang sangat lama, walaupun tidak menerima makanan atau nutrisi, ya. Kenapa? Kenapa alasannya? Karena kalau kita berbicara karena tubuh mereka dapat bertahan untuk jangka waktu yang sangat lama hanya dengan sokongan dari nutrisi internal saja. Sokongannya dari nutrisi internal saja. Kalau kita kan manusia kan dari nutrisi eksternal, artinya dari makanan fisik kan. Tapi kalau ada sebagian dewa, sebagian peta atau sebagian makhluk-makhluk yang ada di dalam apaya itu, mereka bisa menghasilkan kama jarupa sendiri sehingga walaupun mereka tidak makan dalam kurun waktu yang sangat lama, bisa menghasilkan nutrisi di internal. Jadi tubuhnya itu bisa memproduksi sendiri tadi, ya. Habis itu teman-teman dipahami ya. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa betapa pentingnya nih nutrisi, ya. Maka oleh karena itu kita tahu betapa pentingnya itu nutrisi. Pentingnya nutrisi atau ahara. Nah, untuk apa itu nutrisi atau utama? Ya, yang internal ya. Kalau kita bicara yang internal itu fungsinya buat apa?
menyokong, kalimat tadi kan selalu kan namanya ahara kan menyokong ya. Menyokong apa? Menyokong nutrisi eksternal supaya bisa menghasilkan. Ya, nutrisi ini menyokong apa dia? Kan ini kan nutrisi internal kan. Sepentingnya nutrisi internal ini untuk menyokong gitu ya, untuk menyokong upatambaka ya, karena merupakan satu-satunya saja nih, salah satu-satunya. Satu-satunya apa? Satu-satunya ketika fungsi tidak ada nutrisi eksternal. Ya, dan dia menghasilkan janaka. Ya, janaka teman-teman. Jadi ada ya, makanya ada makhluk kok dewa kok nggak makan-makan. Ya bisa gitu, tapi kalau dia lupa makan, biasanya dewa itu tanda-tandanya menjelang kematian. Nah, sekarang kita berbicara, teman-teman sekalian, terkait dengan 3 jenis nutrisi yang kemarin kita sudah sampaikan ya. Masih ingat 3 jenis nutrisi? Ada 3 jenis nutrisi itu? 3 jenis nutrisi atau ahara. Ahara terkait apa? Teman-teman, terkait dengan nutrisi apa nih? Tadi kan kita bicara fisik ya. Ya teman-teman ya. Kita bicara fisik. Nah, yang ini kita bicara 3 jenis nutrisi ahara, tapi ahara yang batin. Nama ahara. Atau tadi arupino ahara. Ya sama ya. Nah, yaitu apa saja? Kita masih kemarin ngomong ada 3, yaitu masih ingat pasa, kontak. Ya. Terus apa lagi? Cetana ya. Cetana itu kehendak, niat atau kehendak. Terus apa lagi? Masih ingat winyana. Apa itu winyana? Kesadaran. Inilah makanan batin. Jadi tadi bedakan ya. Nanti kalau di Sutan namanya ada kabalikahara. Ya, ada yang kemarin saya sudah sampaikan ya, lihat lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana nutrisi kontak. Di sini ya kita bicara ya. Bagaimana nutrisi kontak. Gitu ya. Bagaimana nutrisi kontak itu bisa menyokong. Bagaimana nutrisi kontak itu bisa menyokong. Ingat ya, yang namanya ahara kan fungsinya menyokong. Ini bagaimana ya? Nah, ke dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya, kontak secara kuat bisa menyokong. Kalau pasa itu muncul, pasa cetasika itu muncul, maka dia bisa menjadi pemimpinnya yaitu wedana, perasaan, dan mengalami gini lah kalimatnya gini. Yang tepat begini, kontak secara kuat gitu ya, kontak atau pasa secara kuat gitu ya teman-teman, secara kuat menyokong faktor-faktor mental, menyokong cetasika gitu ya. Pemimpinnya yaitu siapa pemimpinnya? Walaupun dia pasa, siapa pemimpinnya? Wedana, perasaan. Dan kita tahu sekarang ya, walaupun nih ya teman-teman lihat di sini. Nih ada pasa tuh kan. Baca di sini teman-teman. Ada pasa ya. Ada wedana ya. Lalu ada sanya, persepsi. Ada cetana, kehendak. Sama kayak sankara nih cetana ini.
Sankara itu sama dengan kehendak cetana. Ada eka gata, ada jiwitindriya, kehidupan. Ada lagi manasikara, perhatian. Nah, kalau teman-teman lihat, 7 cetasika ini adalah anya samanya. Anya samanya itu munculnya bersama. Sabacita sadarana. Dia adalah sabacita sadarana cetasika. Artinya, hanya sama itu umum ya. Lalu ini bagian dari jadi sabacita sadarana cetasika. Kalau dia muncul pasa wedana sanya cetana ekagata jiwitina manasikara ini, kalau dia munculnya bersama. Ya. Ketika dia muncul bersama dan dia tidak mungkin munculnya sendiri-sendiri. Dia bersamaan. Tapi kalau Anda lihat di sini kan seolah-olah pasa itu pemimpin, ya. Kalau nanti Anda belajar di Ahara Pacayo, di Patana yang ke-15 ternyata Wedana menjadi pemimpin. Ya, paham ya teman-teman ya? Kenapa kok Pasa itu bisa menjadi penyokong? Dia penyokong daripada yang namanya Wedana, gitu ya. Kenapa? Karena ketika Wedana ini muncul, maka untuk mengalami atau merasakan objek-objek yang disentuhnya. Paham ya sampai situ ya teman-teman ya? Nanti jadi kita sudah tambah ilmu lagi nih. Kalau di bab 2 kita belajar terkait dengan sabacita sadarana itu pasa, wedana, sanya, cetana, kegata, gitu manasikara, ternyata pemimpinnya adalah si wedana. Ya. Nah, jadi teman-teman, kita tahu nih, maka ketika pasa secara kuat menyokong cetasika, maka pemimpinnya adalah wedana atau perasaan. Kenapa perasaan ini bisa memimpin? Karena untuk merasakan. Merasakan apa? Ya, merasakan objek-objek. Jadi kan jelas ya, teman-teman ya. Nah, kita sekarang berbicara makhluk hidup nih. Ya. Kalau teman-teman mau berbicara makhluk hidup, ya kita bicara makhluk hidup ya teman-teman ya. Kita nih, makhluk hidup ini biasanya apa ya? Kehidupan kita ini kan setiap kali kita lahir, atau melalui proses kelahiran yang berulang-ulang terus-menerus kan. Nah, makhluk itu biasanya bisa lahir lagi, lahir lagi, lahir lagi itu dari setiap satu momen kehidupan ke kehidupan berikutnya apa yang terjadi? Kita selalu mengalami apa? Setiap kali kita lahir di lingkaran kelahiran itu, maka yang namanya nutrisi pasa ini ya teman-teman ya, itu apa ya? Dia kalimatnya begini. Jika kontak itu tidak muncul gitu ya kalimatnya ya. Jika kontak itu juga maka ketiga jenis perasaan, terus niat, kehendak, dan satu lagi apa tadi? Winyana, kesadaran itu tidak ada nafsu keinginan. Gila ya teman-teman ya. Sekarang kita bisa belajar pelajaran yang sangat berharga ya. Bentar ya, saya minum dulu. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, teman-teman sekarang bisa tahu ya. Jadi kalau kita berbicara sepanjang, saya kasih begini ya, kalau kita bicara sepanjang makhluk hidup, ya, dia kan pasti akan mengalami kelahiran yang berulang kan? Kelahiran yang berulang-ulang. Nah, teman-teman tahu nih, ketika kita mengalami kelahiran yang berulang-ulang itu, pasti adanya apa? Pasti adanya nutrisi yang disebut pasa ahara. Tuh, sampai ya sekarang ya. Setiap kelahiran kita yang berulang-ulang itu karena disebabkan adanya pasa ahara. Lalu ya, kenapa bisa begitu Romo gitu ya? Karena teman-teman tahu jika kontak ini tidak muncul, pasa ini tidak muncul, maka yang namanya perasaan, yang namanya apalagi tadi,
perasaan wedana sama kesadaran winyana, tidak ada nafsu keinginan. Jadi pasa itu bisa menimbulkan nafsu keinginan. Kalau pasta tidak muncul, maka kalimatnya tiga. Maksudnya ada tadi ya, maksudnya adalah kalimatnya kalau pasa tidak muncul, maka pasa tidak muncul, terus tidak muncul apa lagi? Wedana tidak muncul, terus apa lagi? Winyana tidak muncul. Kalau dia tidak muncul, apa yang terjadi? Tidak ada tanha. Atau nafsu keinginan. Sehingga akan suatu akhir nanti, suatu hari dari apa, kita akan menjadi satu, apa kalimatnya ya, sehingga ini akan menjadi satu akhir dari yang namanya kelahiran kembali. Jadi kita sekarang tahu ya teman-teman sekalian, bagaimana pasa semakin banyak 6 indria ini terbuka, maka pasa semakin banyak lihat. Dan kalau pasa itu terus-menerus menangkap, kita akan berada dalam lingkaran samsara yang tidak pernah selesai. Tahu ya sekarang ya, semakin kita banyak kontak, maka semakin banyak kehendak muncul, dan kehendak setelah muncul, maka kesadaran terus muncul, dan akhirnya kita tidak pernah keluar dari samsara. Serem ya teman-teman ya. Tapi sekarang kita balik nih. Kalau pasa akan muncul, ya, kalau pasa akan muncul, ketika apa misalnya? Ketika kita ambil contoh ya, Om jawab contoh misalnya pasa kita, mata kita ingin mengambil objek rupa misalnya ya, atau warna bertabrakan. Jadi kalau kita bicara misalnya, kita ambil contoh nih, ini mata kita ya. Mata kita ini berbenturan, bertabrakan dengan objek. Dan objeknya tentu adalah rupa atau warna ya. Rupa ramana. Nah, dia kan terjadi kontak nih antara mata dengan objek kan, teman-teman ya. Pertemuan antara mata dan objek ini, kenapa? Karena ada sensitif mata nih. Ya, yang disebut sebagai cakupasada. Ya, maka dia akan terjadi kontak kan. Nah, kontak atau pasa ini akan muncul. Dia kan pasti akan muncul karena ada syaratnya kan, ada syaratnya karena atau objeknya dalam jangkauan, terus adanya cahaya dan sebagainya kan gitu. Kalau kita bicara di sebab musabab yang saling bergantungan ya teman-teman ya. Kenapa ada kontak, ada pasa? Masih ingat? Kenapa? Sebabnya kontak maka muncullah. Kalau kontak sudah muncul, pasa pacaya, masih ingat nggak? 12 mata rantai. Pasa pacaya wedana, betul nggak? Kalau kontak sudah muncul dalam Paccekamuppada, maka pasti timbul perasaan. Nah, perasaan itu teman-teman sekalian pasti kalau objeknya menyenangkan ya, maka menjadi objek yang sangat besar. Kalau objek yang tidak menyenangkan menjadi apa ya kalimatnya ya, menjadi tidak menyenangkan lah begitu ya. Nah, kemudian akan timbul nafsu keinginan. Kalau sudah nafsu keinginan timbul, maka objek-objek yang menyenangkan itu akan terus dinikmati terus-menerus sehingga menjadi upadana kemelekatan. Jadi Anda bisa bayangkan teman-teman sekalian betapa kita memahami sekarang kalau kita belajar terkait dengan pasa itu sangat kental sekali ya, teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman akan merasakan tuh perasaannya apa? Akan perasaan somanasa. Kalau perasaan somanasa itu muncul, bisa kama baik, bisa kama buruk ya. Kita pernah belajar di bab 1 ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Maka akan berakibat di masa mendatang. Kalau sudah berakibat di masa mendatang, maka kalau sudah tersimpan dalam kelahiran kita kembali, tersimpan dalam memori. Dan kalau saya melihat sesuatu yang lalu di masa lalu itu menyenangkan, pasti ketika melihat sekarang juga menyenangkan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat
terkait dengan yang kedua nih ya, kedua ya. Yang kedua, sebelum kita bicara yang kedua, kenapa? Yang kedua kan Wedana ya. Sekarang kita kedua adalah bagaimana kok yang namanya Cetana itu bisa menyokong. Bagaimana Cetana dapat menyokong. Apa alasannya teman-teman? Kenapa Wedana dapat menyokong? Nah, saya ingin jelaskan sama teman-teman ya. Kita harus kembali melihat Patisamupada. Ya, masih ingat nggak eh, munculnya Wedana karena dari mana? Dari Pasa ya, Pasa, Pacaya, Wedana kan? Kalau teman-teman tahu ya, Pasa, Pacaya, kontak ya, jadi Wedana ya, ya. Nah, jadi kalau teman-teman memahami, teman-teman sekalian, di dalam Patisamupada, maka yang namanya Cetana itu kan berarti kehendak atau kama, ya. Dan kama itu merupakan sankara. Ya, kita tahu misalnya kita harus melihat Patisamupada. Di Patisamupada ini kita bisa dapat ya bahwa yang namanya Pasa itu mengkondisikan atau pacaya apa? Pacaya Wedana. Dan kita tahu kalau kita bicara Wedana, perasaan kan menimbulkan somanasa kan? Kalau kita bicara somanasa, senang, atau domanasa tidak senang, pasti ini akan ngapain? Akan jadi kusala atau akusala. Kalau dia jadi akusala dan kusala, apa yang terjadi? Maka dia merupakan sankara. Berbagai macam perbuatan kita munculkan. Dan kalau kita bicara ke sankara itu akan membuat kita apa? Lahir kembali, pasti sandi. Gitu kan kita mundur kan? Nah, patisandi cita dan kesadaran ini merupakan wipaka. Wipaka dari apa? Hasil dari apa? Ya, wipaka cita di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Jadi kalau kita bicara demikian, maka cetana atau niat atau kehendak, dari situ kita bisa tahu, bisa menyokong apa kalau gitu? Menyokong apa nih kehendak? Masih ingat kita di bab 1, bab 3 juga ada, bab 7 juga ada, apa tuh? Kama, bawa. Ya, masih ingat ya? Kama bawa, rupa bawa, dan arupa bawa. Kamanya satu ya. Kama bawa itu lahir di alam kama bumi 11 ya. Bawa itu kan kelahiran ya. Kelahiran di bumi 11. Kalau rupa bawa di bumi 16. Kalau arupa bawa di bumi 4. Total jadi berapa? 31 bumi. Jadi kita tahu yang namanya cetana kalau seperti itu, urutannya seperti ini, dia akan melahirkan kembali di mana? Sebagai akibat. Jadi di mana dia? Maka cetana menjadi kehendak atau menjadi niat untuk menyokong kita lahir dalam kama bumi, kama bawa, rupa bawa, dan arupa bawa. Terakhir ya, kita berbicara tentang apa namanya? Sorry ya, teman-teman. Nah, mungkin kalau kita menggunakan metode Abhidhamma ya, teman-teman ya, bahwa yang namanya ahara batin atau nama ahara ini dia menjadi pacaya dhamma ya. Tapi sebelum saya ngomong itu, teman-teman harus tahu nih, kan kita kan belum ngomongin tentang apa ya, tentang bagaimana winyana menjadi. Nah, nanti kita bicaranya di Abhidhamma begitu. Tapi sebelum itu saya ingin ngajak teman-teman begini. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana yang ketiga kan, bagaimana winyana bisa menjadi penyokong. Ahara kan penyokong ya.
bisa menjadi penyokong. Gimana ceritanya? Nah, kalau teman-teman lihat di Patisamupada juga ya, Paticca Samupada. Apa yang bisa kita lihat dari Patisamupada? Dinyatakan apa? Winyana, kesadaran, maka batin dan materi muncul. Patisandi winyana, pacaya nama rupa. Dengan winyana ini muncul, maka menghasilkan nama dan rupa. Tadi kan kita tahu ya, berarti nama dan rupa itu muncul karena apa kalau gitu? Karena adanya kesadaran. Makanya kita tahu bahwa nama rupa, karena dia menjadi faktor kesadaran, maka bayangkan winyana itu bisa menghasilkan nama, di bab 8 kita awal-awal belajar, bisa menghasilkan rupa, bisa menghasilkan nama rupa. 3 ya teman-teman ya. Winyana, pacaya, nama, rupang gitu ya. Kesadaran ini, yang namanya winyana, kesadaran ini bisa menyebabkan faktor-faktor mental, yaitu faktor-faktor mental, nama, dan rupa bisa muncul. Untuk ngapain dia? Untuk ngapain? Untuk tumbuh dan berkembang. Kalau dia sudah tumbuh dan berkembang, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Jadi apa teman-teman? Jadi kalau gitu kesadaran itu menyokong. Kesadaran menyokong nama dan rupa sehingga tumbuh dan berkembang. Dan apa yang terjadi? Maka akan mempertahankan. Karena menyokong kan berkembang kan mempertahankan. Ya, nanti dia akan mempertahankan lalu menghasilkan apa? Menghasilkan ya pancakanda. Kan nama rupa itu pancakanda. Akan banyak kelompok-kelompok pencerapan, persepsi dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara di Abhidhamma ya, kalau kita note di Abhidhamma nih, kalau kita bicara note di Abhidhamma, apa yang terjadi? Tadi saya sampaikan sama teman-teman ya, Abhidhamma itu mengajarkan kepada kita, kalau kita bicara di metode Abhidhamma ya, bahwa ternyata yang namanya nama ahara atau nama batin itu kan menjadi apa? Pacaya dhamma, sebab ya. Lalu dia akan menyokong dhamma-dhamma yang menyertainya atau yang muncul berasosiasi. Apa namanya? Samutana dhamma gitu ya. Dan tentu samutana ini akan menghasilkan 3 nutrisi dalam grup kalapa-kalapa yang dikenal sebagai sahajata. Jadi ketika 4 batin ini ya, maka dia akan mengkondisikan kalapa-kalapa. Jadi raja apa? Kamaja kalamaja rupa itu jadi berapa kalapa. Cita jarupa itu berapa kalapa. Lalu utu jarupa itu berapa kalapa. Ahara jarupa itu berapa kalapa. Nah, itu tentu kita akan kembali bicaranya di bab 6. Kalau di bab 6 teman-teman akan tahu itu. Nah, saya coba mengajak teman-teman untuk apa ya? Makanan itu kan ada yang eksternal dan internal tadi ya saya katakan ya. Saya ingin ajak teman-teman begini. Kalau kita bicara kondisi fisik tadi ya, makanan fisik ya, kita balik ke belakang lagi ya. Kalau kita bicara makanan fisik, tadi kan makanan fisik itu ada yang apa? Ada yang internal dan eksternal kan? Gitu ya teman-teman ya. Makanan fisik yang internal itu apa? Teman-teman sekalian. Dari cerita tadi apa yang kita bisa hasilkan? Teman-teman sekalian. Ya, nutrisi makanan ini pasti berhubungan dengan bahira. Bahira itu eksternal ya. Makanan internal ini punya hubungan dengan eksternal. Dia ada hubungannya. Kita tahu tadi kan hubungannya apa ya? Kalau materi yang dihasilkan secara ahara jarupa, maka akan menghasilkan janaka tadi. Ya, ini hanya untuk mengulang teman-teman supaya mengingat. Nah, kita sekarang lihat apa ya? Kita mau coba lihat apa ya? Bab 3-nya ya, bab 6-nya ya. Biar teman-teman tahu. Nih, di bab 6 ini teman-teman nanti harus lihat di bab 6 ya.
Kalau kita lihat bab 6, ini programnya sudah dibuat sama Ko Rudi, bagus sekali ya. Kita akan masuk ke bab 6 nanti. Sebentar. Nah ini dia teman-teman ya. Bab 6 teman-teman nanti, karena kita kan sedang berbicara tentang bagaimana nutrisi atau OJA itu menyoklong makhluk-makhluk yang masuk ke dalam rahim ya. Jadi kita akan belajar nih sebelum kita masuk ke mana, ke definisi dalam bahasa Palinya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan ketemu kalimatnya begini. Ini akan penting buat bab 6 ini ya. Tapi saya kasih ini dulu ya, saya kasih apa ya? Saya kasih clue sedikit saja biar teman-teman paham ya, kenapa masih begitu ya. Nah, teman-teman nanti belajar di bab 6, teman-teman akan ketemu bahwa ada yang namanya bahira. Ini kalau kita lihat di sini rupa wibangga ya teman-teman. Rupa wibangga. Ya, ini nggak usah teman-teman pelajari. Ya, bahira rupa. Ya, nanti kita akan, kalau teman-teman saya kasih clue, kasih apa namanya, kasih apa namanya, kasih bocoran gitu ya. Kalau kita bicara bahira rupa, kan adalah rupa bagian materi luar atau eksternal. Jumlahnya ada berapa? Ada 23. Kelihatan kan 23 itu? Ya. 23 itu mana saja? Kecuali mata caku pasada, sota pasada, ganda pasada, jiwa pasada, kaya pasada. Kecuali itu. Karena kalau itu adalah ajatika, dia rupa, jadi dia materi yang internal. Ya. Nah, kita akan lihat teman-teman sekalian. Inilah yang dikenal sebagai bahira rupa oja atau bahira oja. Jadi mereka itu apa ya kalimatnya? Nutrisi makanan eksternal. Nah, jadi teman-teman tahu nanti ini akan kita dalami di bab 6, tapi di apa namanya ahara jarupa teman-teman paham itu ya. Tidak usah ditulis nggak apa-apa, tapi nanti direkam saja. Nanti mungkin Miss Kanti akan ngetik nulis ulang ya. Nah, jadi teman-teman akan tahu di situ bahwa namanya bahira itu adalah rupa eksternal. Kita tahu tuh rupa eksternal itu berarti apa? Makanan luar. Ya. Dan didapat di rupa itu ada 23. Nah, ada makanan internal. Makanan internal itu adalah ajatika. Ajatika rupa. Dibalik aja, ya. Ajatika rupa. Ini adalah nutrisi internal. Ya, Anda terima dulu lah, ya. Nutrisi internal. Nah, nanti Anda akan ketemu bahwa di ajatika, di nutrisi ini kan ada caku. 5 doang kan ya, di jumlahnya cuma 5 ya. Ada caku, ada sota, ada ganha, ada jiwa, ada kaya. Saya ulang lagi ya. Kalau kita ini begini. Gitu kan? Nah, teman-teman, nutrisi ajatika ini, gitu ya. Nutrisi ajatika ini masuk ke dalam kalapa. 3 kalapa. Ya. Apa itu kalapa? Kalapanya ada di sini nih, teman-teman nih. Nih kalapa nih. Tuh. Ya. Jadi memang ini harus kalau di ahara jarupa teman-teman nanti akan belajar untuk memahami bab 6 lebih awal. Ya. 3 sebab yang lain itu yang namanya tadi yang namanya kalau kita bicara di rupa wibangga ya. Di rupa wibangga ini teman-teman kembali ya terkait dengan ajatika ini ya. Ajatika ini teman-teman nanti akan ketemu bahwa nutrisi di sini, internal di sini nih ya, nutrisi internal di sini, ajatika oja itu berhubungan dengan apa? Janaka sati, kekuatan memproduksi. Ulang ya, di sini biar teman-teman tulis ya. Dipahami dulu ya, teman-teman ya. Ya teman-teman nanti bisa paham. Mohon maaf suara saya nggak bisa ya. Kita sekarang bilang gini ya, bahwa
Ini kan kalau eksternal kan tahu ya tadi ya. Eksternal itu bahira tadi ya. Ada 23 rupa. Nanti kita dalami di 8 rupa. Kalau internal hanya ada pasada rupa 5. Nah, di eksternal ini teman-teman sekalian, dia ada yang namanya ada 3 nutrisi yang dia makan. Ya, apa itu? Janaka sati. Janaka. Ini kan nutrisi ini kan internal itu kan ada ojanya kan. Janaka sati. Ya, apa itu janaka sati? Janaka sati itu adalah kekuatan memproduksi. Kekuatan, salah ya, saya tulisan ini. Kekuatan memproduksi. Jadi namanya janaka sati. Yang kedua ada yang namanya kalau kalimatnya bahira. Bahira itu adalah nutrisi eksternal. Jadi di dalam internal oja ada juga yang namanya bahira oja. Apa itu bahira oja? Nutrisi eksternal. Kan saya sudah mengatakan sama Anda ya, tadi di awal ya, ketika Anda tidak menerima konsumsi makanan, maka dia bisa muncul di dalam tubuhnya yang eksternal itu yang tadi saya katakan tadi ya. Maka dia akan, dan kalau ini tidak ada, ya bahira yang tidak ada, maka dia apa yang terjadi? Yang terjadi teman-teman sekalian kalau kita bicara, misalnya kita berhubungan ya, jadi yang namanya nutrisi internal itu berhubungan dengan fungsi fungsi kekuatan janaka sati. Maka ini hanya mungkin terjadi jika ia disokong oleh yang namanya nutrisi bahira. Nah, jika tidak gimana? Kalau ini bahira ini tidak mendukung gimana? Ya, maka dia akan berhubungan dengan fungsi yang namanya menyokong, yaitu upatambaka. Upatambaka. Apa itu dalam tambaka? Upatambaka sati itu adalah dia hanya menjadi kekuatan penyokong saja. Bukan menjadi kekuatan memproduksi, tetapi hanya kekuatan menyokong. Kekuatan menyokong. Jadi Anda harus tahu ya, yang namanya fungsi internal oja itu, kalau dia memiliki kekuatan memproduksi janaka sati ini, kalau dia berhubungan dengan apa? Dengan dukungan dari bahira, makanan eksternal. Kalau makanan eksternal ini tidak menyokong, maka dia hanya menjadi upatambaka sati. Yang tadi saya ceritakan sebenarnya ya. Mungkin di sini ada yang mau pakai, kita udah kemana bahasa Palinya udah belum ya? Lupa saya. Udah belum ya teman-teman ya? Ya nggak apa-apa ya. Teman-teman, kalau kita berbicara janaka sati gitu ya, maka kita tahu janaka sati ini bekerja. Bekerja ngapain? Setelah dia bekerja, dia menghasilkan materi ahara rupa kalapa. Kalau dia memproduksi, maka produksi dia adalah menghasilkan namanya ahara rupa kalapa. Nah, apa itu kalapa di sini? Ya, kalapa di sini, teman-teman. Di sini ya, saya sambil minum ya. Ini kurang sehat. Ya, oke. Kalapa di sini itu adalah kalapa. Kalau kita bicara kalapa, kalapa adalah pengupasan rupa yang muncul secara berkelompok atau konstruksi. Paham nggak teman-teman? Jadi dia berkekuatan, memiliki kelompok. Dan teman-teman kalau nanti belajar rupa di
di bab 6 ya, bahwa rupa itu bekerja ya karena memproduksi apa kalimatnya begini. Arah jaraknya karena kekuatan ada unsur apa? Ada unsur panasnya ya. Panas, terus juga ada unsur apa lagi? Ada unsur nutrisi, ada unsur yang lain-lain. Dia pokoknya kalimatnya eh, menghasilkan yang namanya kalau kita bicara bicara kalapa itu dihasilkan oleh nutrisi yang terus berkembang. Arah jalupa ini kemudian akan memproduksi yang namanya utu jarupa. Setelah kita makan kan dia akan menjadi panas kan, gitu ya. Apa yang kita makan kan jadi menjadi panas dan itu kan jadi nutrisi. Dan kalau sudah jadi maka temperatur baru dihasilkan. Jadi kalau kita bicara temperatur, temperatur baru dihasilkan utu jarupa kalapa baru dihasilkan apabila ada nutrisi atau makanan yang kita makan. Ya, begitu ya teman-teman ya. Memang susah sih ya, harus belajar bab 6. Tapi nggak apa-apa, terima dulu ya teman-teman ya. Ya, terima dulu ya. Nggak apa-apa ya. Kalian terima dulu. Kan ini kan kita belajar patana kan apa ya? Belajar patana itu kita belajar secara presisi karena kita menggunakan Pacayani Desa kan. Nah, jadi teman-teman kalau kita bicara oja nih, oja ini makanan nih. Ahara ini makanan di sini nih. Tuh lihat ahara atau oja atau sari makanan, ya. Kalau kita bicara ahara atau oja ini punya fungsi apa? Sebagai bahan bakar dia. Bahan bakar untuk apa? Untuk menyokong panas agar ia tetap apa ya, tetap beraturan, tetap seragam dan kemudian dia bisa meningkatkannya terus. Ya, dia menyokong terus panas itu sehingga dia punya tenaga dan tenaga itu akhirnya menjadi materi yang tetap kita bisa segar. Jadi kalau kita nggak makan kita lemes, betul nggak jadinya? Betul. Abhidhamma juga mengatakan itu. Karena apa yang kita makan, dia akan memberikan apa? Panas. Elemen panas dalam tubuh. Makanya kan kalau Anda makan kan, Anda keringetan kan? Nggak usah keluar, nggak usah berenang, nggak usah jalan kaki, Anda makan, ada yang keringetan nggak teman-teman? Ada ya pernah lihat itu ya? Karena ini menghasilkan elemen panas. Gitu ya. Nah sekarang saya ingin mencoba begini teman-teman. Ini sekali lagi saya hanya menghantar ya, tidak. Nanti kita akan bahas ini di bab 6 lebih dekat. Nah sekarang saya mau tanya. Bagaimana nutrisi atau oja ini dia bisa menyokong makhluk-makhluk yang lahir dari rahim ibunya. Gimana caranya? Kalau saya bilang begitu teman-teman, bagaimana? Kenapa nutrisi makanan ini bisa menyokong apa ya? Bisa menyokong bayi atau makhluk yang baru lahir melalui kandungan ibunya. Gimana teman-teman? Kalau kita bicara nutrisi oja di situ ya teman-teman ya, yang dimakan oleh ibunya didistribusikan ke seluruh kalimatnya apa sih? Fetus itu apa ya kedokteran ya? Maka fetus itu akan disokong oleh nutrisi makanan yang dimakan ibunya di dalam setiap jenis materi itu akan dihasilkan 3 sebab. Ya, tetapi sekali lagi nutrisi yang telah dihasilkan ini kan didistribusikan ya. Materi hasil nutrisi ini ada ahara jarupa, dekan tetapi yang pertama kali sejak ibunya makan nih teman-teman, maka makanan itu akan menyokong tubuh dari sang ibu dan akhirnya si anak bisa terlindungi. Jadi kalau secara kedokteran ada kalimat apa ya? Ada kalimat makanan yang dimakan itu sama ibunya didistribusikan ke melalui seluruh sel-sel darah dan sebagainya. Kan kita tahu kan plasenta kan juga menghasilkan makanan buat anak itu. Nah, ketika anak itu dalam kandungan itu kan kita tahu ya, itu kan lahir dalam kandungan kan. Ketika kandungannya dia melahirkan selesai, maka si anak menerima ahara makanannya dari mulutnya sendiri. Nah, begitu pula kalau kita berbicara di alam-alam dewa. Kalau kita bicara di alam-alam dewa ya teman-teman ya, atau di alam kama wacara misalnya, yang mereka yang lahir secara spontan pada saat kelahiran itu disokong oleh siapa? Oleh nutrisi makanan juga ahara. Ya, kenapa? Karena pasti ketika nutrisi ahara ini muncul maka ketika nutrisi ahara jarupa ini muncul maka disokong juga oleh 3 yang lain.
Sama seperti tadi ya, 3 yang lain itu apa? Kama Jarupa, Kita Jarupa, dan Utu Jarupa. Nih, Kama Jarupa, Kita Jarupa, dan di halaman 2, Utu Jarupa dan Ahara Jarupa. Kita belajarnya di bab 6 nih, teman-teman. Tapi sekarang udah bab 8, mestinya udah bisa ya, teman-teman ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita akan dalami di bab 6. Ini program bagus sekali sebenarnya. Perudi punya program luar biasa ya. Nah, jadi teman-teman, kalau buat alam-alam dewa yang lahir spontan gimana, Romo? Ya, dia lahir secara spontan memang, tapi dia menerima makanan. Ketika dia menerima makanan, maka tiga yang lain, yaitu Kama, Cita, dan Utu dihasilkan. Ya, kita masih panjang ya, Des ya, Dev ya. Apalagi ya, sekarang kita berbicara begini. Kalau gitu, sekarang saya tanya, apakah hanya makhluk yang baru lahir atau makhluk hidup yang menerima nutrisi makanan? Kalau nanti teman-teman belajar di bab 6 kembali ya, Abhidhamma Sanggaha, semua makhluk hidup dan benda mati, itu kalimatnya, akan tergantung sama yang namanya ahara atau oja. Ahara atau oja ini makan itu apa makanannya? Makanannya adalah apa? Kama Jarupa, Cita Jarupa, Utu Jarupa, dan Ahara Jarupa itu sendiri. Nah, teman-teman nanti ingat nih, kalapanya ada 2, ada 4, ada 6, ada 9. Totalnya jadi 21 ya, tapi nanti kita belajar. Di Abhidhamma Sanggaha ada 21 kalapa, di bukunya Wenanuruda terkait dengan Busidhumaga ada 23 kalapa. Nah, jadi teman-teman kita tahu yang namanya benda dan makhluk hidup itu tergantung oleh apa? Tejo. Mana itu Tejo, teman-teman? Tejo. Tejo. Mana sih, kok nggak kebaca ya? Tejo. Kok nggak ada bacanya ya, Tejo ya? Oh, ini dia. Tejo. Kelihatan ya, teman-teman ya? Semua materi makhluk hidup dan benda mati akan tergantung sama Tejo, elemen api. Kenapa? Karena mereka akan adanya panas dan sangat tergantung sama panas. Makanya kenapa? Suhu tubuh manusia kan rata-rata kan 34, 36 kan. Kalau sudah melebihi itu, warning kan sebenarnya teman-teman ya. Kenapa tubuh itu akan mengalami kelapukan kalau kedinginan dan kepanasan. Di orang itu nggak boleh kedinginan dan nggak boleh kepanasan. Kalau dia terlalu dingin, suhunya kedinginan, pasti dia akan meninggal. Cuti, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, semua materi bergantung pada apa? Belas kasihan dari si panas ini. Karena pada dasarnya tubuh materi ini diatur oleh temperatur. Jadi betapa pentingnya temperatur ya. Makanya kalau orang tua kita dulu, kalau panas kan dipegang kepalanya. Ya, dulu nggak ada termometer ya, kita pegang kepalanya. Terus kalau kita demam, berarti kan suhu tubuh kita kan sedang mengalami internal menghasilkan ahara jarupa, utu jarupa, cita jarupa, kan jadi panas kan tubuh kan. Nah, ketika panas, maka apa yang terjadi? Panas ini akan tergantung dari nutrisi yang dimakan. Kalau misalnya tubuhnya punya nutrisi yang bagus, maka demamnya bisa dilalui. Tapi kalau nggak bisa, bahan bakarnya nggak bisa dipertahankan, nggak ada yang bisa dimakan oleh tubuh secara eksternal, apa yang terjadi teman-teman? Fisik kita akan semakin lemah, dan akhirnya apa yang terjadi? Anda bisa pikirkan sendiri. Ya, seperti itu ya. Jadi itu sudah bayangan yang luar biasa. Kita percepat saja ya. Jadi sekarang kita pakai syair ya. Masih ada waktu kan ya, Dev ya? Jadi kita selesaikan. Ini intermedianya udah kelamaan ya nih, Dev ya. Sekarang kita bicara analisis ya, analisis daripada
Kita bicaranya analisis ya. Kita bicara analisis. Salah. Kemarin udah nih ya kayaknya ya. Kita ulang lagi, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Biar dalamnya. Kita bicara tentang nutrisi. Ahara pacayo. Ahara pacayo. Kalau teman-teman nanti belajar, ini ada kan ada apa namanya pacaya ya. Kondisi. Ini ada pacayo nih. Pacayo dhamma. Pacayu panya. Akibat. Ini ada pacaya sati. Ya. Oke. Kondisi pacaya. Salah nih ya. Pacaya sati. Oke ya. Kita lihat apa kemarin bahasanya teman-teman kabali kaharo gitu kan? Kabali kaharo. Kaharo aharo. Misalnya ini ada Romo Effendi atau enggak nih? Bentar dibacain ya. Enggak ada ya? Imasa. Imasa kayasa. Dan tentu ini adalah ahara, pacayena, pacayo. Apa itu kabali kaharo? Kita kemarin sudah belajar ya. Kabali kaharo adalah makanan bergizi nih. Makanan bergizi yang dibuat dalam gumpalan makanan fisik. Dibuat dalam gumpalan apa namanya makanan fisik. Gitu kan, teman-teman ya. Kita belajarnya begitu tuh ya. Kabali kaharo itu kan segala macam jenis makanan ya, teman-teman ya. Terus kalimatnya makanan yang bergizi yang dibuat dalam gumpalan makanan fisik ini apa sih? Tentu karena ada 4 sebab ya. 4 sebab itu adalah, masih ingat ya? Kama, ya kama, cita, utu, utu dan ahara dan utu. Gitu ya teman-teman ya. Utunya 2 1 ya. Utu. Lalu imasa. Imasa itu kalimatnya apa? Imasa kayasa. Masih ingat ya kemarin? Apa artinya imasa kayasa? Untuk tubuh. For this body gitu ya. Untuk tubuh. Nah, kalau kita bicara untuk tubuh, maka di sini akan ada apa ya kalimatnya? Akan ada 21. Karena untuk tubuh kan kita ada 21 kalapa. Kalapa itu kayaknya 2 ya, 1 ya kalapa. 21 kalapa itu dari mana? Ini nanti kita belajar di bab 6 ya. Kama jakalapa, lalu ada cita jakalapa, ada apa namanya? Ahara jakalapa, ada utu jakalapa. Kalapa itu nanti kita belajar di bab 6. Ini ada 9. Ini ada 6. Ini ada 2. Sisanya ada berapa? Supaya jadi 21. Sisanya ada berapa teman-teman? 4. Salah saya ya. Utunya 4, aharanya 2. Ya. Totalnya berapa teman-teman? 21 kalapa ya, sama ya. Betul nggak teman-teman? Teman-teman nanti akan ngerti nih bahwa walaupun dia 21 kalapa, tapi dia dibagi oleh pemahaman. Apa pemahamannya? Di dalam grup kalapa, pakai merah ya,
di dalam grup Kalapa nih, ya teman-teman ya, yang sama kecuali nutrisi. Dia minus ahara jarupa. Oja, sama ya, minus oja. Kalau ini, ya ini Kalapa yang semuanya, yang 21. Kalapa yang all. Semua, yang 21. Tuh, ini tentu melalui kondisi nutrisi ya. Nah, teman-teman dipahami itu ya. Jadi kabali kaharo itu makanan apa? Makanan fisik ya. Kita belum bicara makanan batin nih ya. Nah, sekarang bagaimana dengan makanan batinnya? Ini kan makanan fisik ya. Kabali kaharo itu makanan fisik. Nah, sekarang kita berbicara makanan jasmani batin. Kalau kita bicara makanan batin, gitu kan? Nah, makanan batin itu, ini makanan batin ya. Nama apa? Nama ahara. Atau sahajata, Pak. Tapi gini, nama ahara ini di sahajata dia. Nama ahara ini masuknya adalah nama ahara tapi di ahara pacayo, tapi nama ahara tapi ada kalimatnya sahajata ahara. Nama ahara atau sahajata ahara pacayo. Ini tentu ada apa? Ini kalau kalimatnya samalah beginilah. Kalau saya pakai terjemahkan ya, kondisi nutrisi batin gitu ya. Nutrisi batin atau nutrisi yang muncul bersamaan atau kondisi nutrisi yang muncul bersamaan. Tuh, teman-teman tahu ya. Di sini apa? Di sini tentu adalah pacaya, sebab, akibat. Ini adalah pacaya dhamma. Pacayu panya, akibat. Ini adalah pacaya sati. Ya, kondisi. Kita lihat ya teman-teman. Ini kalimat apa? Arupino, gitu kan? Arupino. Berarti ini batin ya. Arupino ahara. Ininya apa? Kemarin ya. Sampayutang. Sampayuta kanan. Sampayuta kanang gitu ya. Kanang damanang apa? Tang sampayuta ka nanca. Enggak gitu ya? Nananca ya, nananca rupanang. Rupanang. Ini apa? Ahara pacayena pacayo. Kita lihat sekarang artinya ya, teman-teman ya. Biar teman selesai kita hari ini. Gak apa-apa ya, Dev ya. Lewat dikit ya, Dev ya. Ini adalah nutrisi non materi ya. Ini adalah nutrisi, bahasa Indonesianya adalah nutrisi non materi. Kalau bicara non materi berarti batin ya. Nah, ini isinya apa saja? Tadi ada apa? Pasa, wedana, wedana apa? Cetana ya, sorry cetana ya. Salah, sorry ya. Cetana dan winyana. Yang ini jadi hasilnya apa? Yang pasa, wedana, dan winyana itu menghasilkan 89 cita. Nanti kita lihat ya. 52 cetasika. Lalu ada cita jarupa tentu. Kan menghasilkan rupa aja kita tadi ya. Cita jarupa.
lalu menghasilkan Patisandi Kamajarupa. Kamajarupa. Jadi teman-teman lihat ya, yang namanya kontak, cetana ini kan semua kan bagian dari batin. Batin menghasilkan batin. Makanya tang, sampayuta, kananca, damanang itu apa dalam bahasa Indonesianya belum ya. Ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah menyokong dhamma yang berasosiasi. Berasosiasi dengan siapa? Dengan apa? Dengannya dan nama rupa yang dihasilkan gitu ya. Atau dengan materi yang dihasilkan oleh batin. Materi yang dihasilkan oleh batin. Itu ya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tahu nih phasa sebagai akibat, sebagai sebab, kontak sebagai sebab, tadi kita sudah bicara, kehendak atau niat sebagai sebab, winyana kesadaran sebagai sebab, maka akan menimbulkan 89 cita, 52 cetasika, cita jarupa, dan patisandi kamajarupa. Nah, nanti istilah-istilah itu kita akan pelajari di bab 6 ya. Tuh sampai situ teman-teman dipahami ya. Kita lanjut atau bagaimana nih? Lumayan nih soal apa kita cukupin saja sampai sini ya. Biar teman-teman nggak terlalu panjang, padahal materinya bisa panjang. Nggak apa-apa ya. Nanti kita pertanyaan-pertanyaan mungkin muncul setelah kita belajar. Saya pikir cukuplah, karena minggu depan kita bicara yang lain, gitu ya. Begitu Dev, saya pikirlah ya. Sampai di sini cukuplah. Ya, saya tambahkan sedikit saja. Karena saya harus membahasnya kan berdasarkan Pacayana Desa kan. Kalau Pacayana Desa kan harus ada yang namanya apa ya? Kalimatnya adalah pacanika. Pacanika itu apa namanya yang bukan sebagai sebab akibat. Nanti itu teman-teman bisa saya akan pelajari. Tapi teman-teman begini, kalimatnya begini ya, apa ya? Makhluk-makhluk di alam kama wacara, kita kan tinggal di alam kama wacara kan. Kalau kita tinggal di alam kama wacara, kita tidak bisa bertahan tanpa makanan dong. Jadi ingat ya, kita kan yang makhluk nih. Saya tambahkan saja ya, sedikit sebelum kita tutup. Makhluk hidup di kama wacara. Kama wacara berarti 11 alam ya. 11 alam, 11 ke alam. Ya, kita harus tahu bahwa makhluk-makhluk hidup yang di alam indria, ini kan kama wacara kan berarti alam indria ya, tidak akan bertahan, tidak dapat kalimatnya, pakai merah saya. Karena attention-nya tidak dapat apa ya, bertahan tanpa makanan. Tuh, pahami ya teman-teman ya. Oh, saya mau diet. Wah, nanti bisa mati nih. Diet jadi dead. Gitu ya. Tidak dapat bertahan tanpa makanan. Kapan yang tidak dapat bertahan tanpa makanan? Ya, sewaktu kita tidur kita makan nggak? Tidak ya, hanya waktu tidur kita tidak makan. Lalu pertanyaannya kan makhluk-makhluk yang tinggal di alam kama wacara kan ada yang tinggal di mana? Yang tinggal di darat ada kan? Di air ada nggak? Ada. Terus di udara ada nggak? Ada. Semua makhluk yang tinggal di alam, di darat, di air, di laut sangat membutuhkan makanan. Dan kalau tidak makan dia pasti akan mengalami kematian. Ya. Dan apa yang terjadi sih teman-teman? Kita harus tahu ya.
ketika mereka berburu makanan, dalam melakukan makanan ya, mereka ketika ingin mendapatkan makanan, apa yang terjadi? Mereka melakukannya apa? Dengan berbagai macam kesulitan kan tentu ya. Ayo hari ini kita lihat ya, di kita juga banyak sulit ya makannya, ketemu makanannya. Kenapa? Karena tidak terhitung setiap hari ya orang bertemu atau makhluk itu bertemu dalam bahaya hanya urusan makanan. Betul nggak teman-teman? Ya. Atau kita berurusan mencari uang hanya buat beli apa? Beli makanan. Karena nggak dapat duit makanan, karena nggak dapat duit, bahkan kita melakukan yang namanya pencurian atau kekerasan. Gitu ya teman-teman ya. Makanya kalau kalimatnya ini semua membuat apa? Ada apinya nih akhirnya. Apa apinya? Apinya adalah api keserakahan ya. Keserakahan. Ya teman-teman ya. Apinya apa? Delusi. Apinya apa? Kebencian. Tuh ya. Dan sering terjadi ketika manusia ngapain? Nyari duit hanya untuk apa? Memburu makanan. Betul nggak teman-teman ya? Maka dari itu kita lihat kenyataan di lapangan, mereka biasanya menginginkan atau mendambakan makanan untuk mempertahankan hidup. Jadi di Kama Wacara ini biasanya mereka menginginkan gitu ya, mereka menginginkan dan mendambakan mendambakan makanan untuk apa? Makanan hanya untuk apa teman-teman? Untuk mempertahankan hidup. Jadi apa yang terjadi? Hidup hanya untuk makan. Ya, hidup hanya untuk makan. Berbuat baiknya nggak pernah. They are making effort to obtain food. Apa itu? Mereka membuat usaha untuk mendapatkan makanan. Ya. Mereka berusaha hanya untuk mendapatkan makanan. Hanya untuk mendapatkan makanan. Yang ketiga apa yang terjadi teman-teman? Mereka menemui berbagai macam kegagalan, menemukan berbagai macam kegagalan. Karena apa? Di dalam mencari apa? Mencari apa teman-teman? Mencari apa? Mencari makanan. Serem ya. Mencari makanannya mereka bisa gagal. Tentu mencari uang di situ ya. Dan yang terakhir, they have to strong and look after the food abstain. Jadi apa tuh? Mereka harus menyimpan makanan gitu kalimatnya ya. Mereka harus menyimpan makanan, untuk ngapain? Ya kita lihat di kulkas kita ya, makanan-makanan itu kan hanya untuk menjaga makanan yang telah diperolehnya. Ya, dan menjaga makanan yang telah diperoleh. Serem ya teman-teman ya? Serem nggak teman-teman? Serem ya? Kita ternyata hidup kita hanya, nanti kalau teman-teman belajar Anggutara Nikaya terkait dengan ada 7 hal betapa singkatnya kehidupan ini. Jadi nanti saya pernah bahas suta itu ya. Ternyata hidup sebagai manusia sangat singkat. Ya, orang hanya makan sekian. Kalau kita lihat di dalam Kama Wacara ini juga kita tahu bahwa banyak kesalahan-kesalahan yang lebih besar ya dari 4 tadi itu dilakukan di dunia ini hanya karena mencari penghasilan dibandingkan sebab yang lain. Kita hanya berjuang penghasilan terus ya. Padahal penghasilan itu kalau kita simpan lalu tidak kita gunakan untuk kebaikan, hanya dibawa tidak kita convert dengan kebaikan, ya nggak dibawa apa-apa ya, nggak akan menghasilkan apa-apa. Karena kebanyakan makhluk
yang berada di darat, di air, dan di udara itu adalah pemakan daging karnivora, betul nggak? Maka mereka akan membunuh hanya untuk mendapatkan makanan. Ya, membunuh itu kan karena keserakahan yang terbesar kan, yang dilakukan oleh makhluk-makhluk setiap hari, sehingga banyak makhluk-makhluk di alam apaya seperti makhluk-makhluk di luar, di binatang dan sebagainya itu, mereka dia bisa lahir di alam rendah hanya untuk mempertahankan makanan. Ya, jadi faktanya kebanyakan makhluk di alam rendah ini karena mereka melakukan kesalahan dan berusaha hanya untuk mencari makan dan nafkah. Ya, serem ya. Jadi sekarang tahu ya penyebabnya kenapa Anda bisa lahir di alam apaya, karena urusannya cuma makanan. Begitu, Dev. Suara saya sudah semakin habis. Terima kasih, Dev. Oke, terima kasih banyak Romo Ruby atas penjelasannya. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.04, maka saya langsung saja membuka sesi pertanyaan. Kepada Romo, Ramani, Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa langsung meng-unmute audionya atau mengetik pertanyaannya di kolom chat agar dapat dibacakan. Silakan kepada yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya diam tanda mengerti nih, Romo. Oke. Diam karena mengerti atau diam karena mungkin nggak mengerti juga bisa. Bisa. Pokoknya diam ya, Romo. Ya, lebih baik diam. Lebih baik diam. Ya. Oke, kesempatan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, Romo. Iya, Baiklah, terima kasih. Romo mungkin sebelum menutup kelas pada malam ini, apakah Romo ada pesan terakhir nih untuk teman-teman? Terkait dengan Ahara Pacayo ya. Betul, Romo. Kalau saya berbicara tentang Ahara Pacayo, maka apa ya? Pokoknya jadi perenungan aja buat kita ketika kita makan yang telah kita makan ini kan akan pasti berubah. Jadi apa? Kalau kita perenungan balik ke hara kan, makanan yang kita makan ini mau dia enak, buat dia tidak enak, ya, mau dia apa namanya, makanan yang terkenal maupun tidak terkenal, akan menjadi apa? Jadi urin, jadi kotoran, kan begitu kan? Kotorannya kan akan muncul juga di kotoran mata, akan muncul juga di kotoran telinga, di ingus, di lidah, di ludah, dahak, dan sebagainya. Itu muncul karena akibat makanan. Jadi makanya kenapa makanan yang telah kita cerna itu dengan baik pasti akan menghasilkan berbagai macam kotoran. Walaupun kita mengunyahnya dengan baik, gitu ya. Maka dari itu dia akan berubah jadi sampah yang terdiri atas apa? Ternyata terdiri atas dari kotoran kepala, bulu tubuh itu karena akibat kotoran makanan yang kita makan. Menurut Abhidhamma, ya. Dia akan menghasilkan berbagai macam penyakit nanti. Jadi makanan ahara itu menjadi berbagai macam penyakit. Baik itu penyakit di mata, penyakit di telinga, di dada, di kulit, di tenggorokan, dan sebagainya. Bahkan penyakit itu bisa berakibat berujung dengan kematian kan tentu. Maka lebih jauh kita akan menyadari bahwa kalau kita belajar di Abhidhamma nih, ketika perut kita kenyang, gitu ya, ketika perut kita kenyang, nafsu dan sisa dari 1.500 kotoran batin muncul dan bangkit. Bayangin tuh. Kalau kita kenyang, maka akan muncul nafsu dan sisanya 1.500 kilesa kekotoran batin itu akan muncul. Tapi kalau kita perut kosong bagaimana? Kalau kita lihat cerita di alam Raja Dewa Tawatimsa ya, ketika dia menikmati kesenangan dengan ratu-ratunya, kita tahu ya, Dewa Saka itu kan ratunya lumayan banyak ya. Ya, mereka kalau dalam Visuddhimagga kita bisa melihat ada yang namanya ahara patikula sanya, itu perenungan. Jadi ini yang saya harapkan dari Ahara Pacayo supaya kita bisa mendapatkan pemahaman tentang ahare patikusala,
kasihku saranyana bahwa makanan yang kita makan itu hanya akan jadi kotoran dan penyakit. Buat apa kita harus mengumbar nafsu, ya? Tapi kalau saya diajak makan sama Devi di tempat yang mahal, saya tidak akan nolak. Terima kasih. Ya, nama budaya. Oh, udah ya. Ya, karma baik berbuah, kenapa ditolak ya Romo ya? Iya, iya. Oke, Ya. baiklah. Anumodana kepada Romo Ruby atas penjelasan dan juga renungannya. Semoga kita semua bisa semakin semangat nih dalam mempelajari dan juga mempraktikkan Dhamma sehingga dapat lekas tercerahkan. Oke, teman-teman, marilah kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan pada malam hari ini dengan membacakan Parita Patidana dan nanti dilanjutkan dengan nama Karagata. Punya sida nikatasa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta cha maihang mata pita dayo dita me capya ditawa anye majata werino sata titham tilo kasming te buma catuyo nika pance kaca tuo kara sangsaranta bawa bawe nyatange patidaname anumodan tute sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwe dayung maya dina napunyanang anumodan nahetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padan japa pontu te sasasi jatang subah. Sadu, sadu, sadu. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanghang namami Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo Ruby.